Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ayu Kinanti. Saya mahasiswi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membawakan materi tentang fungsi dan manfaat media dalam pembelajaran di sekolah dasar guna untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Andes Tafarandes SPD MPD. Yang pertama yaitu tentang fungsi media pembelajaran. Nah, fungsi media pembelajaran itu sendiri yaitu untuk mempermudah materi yang diberikan pengajar kepada pembelajar atau peserta didik apabila materi yang ingin disampaikan tidak memungkinkan untuk dibawa ke dalam kelas. Ya, ini sudah jelas, yaitu tujuannya untuk mempermudah. Contohnya kasus pemboman di Nagasaki dan Hiroshima. Kita tidak mungkin membawa peserta didik ke Nagasaki dan Hiroshima. Di sini guru bisa menggunakan gambar atau video. Kemudian yaitu untuk kasus pembelajaran tentang mikrobiologi, mempelajari tentang sel-sel makhluk hidup, sel-sel hewan, sel-sel manusia. Namanya sel-sel itu kan bentuknya kecil dan tidak mungkin bisa dilihat dengan mata yang telanjang. Nah, di sini guru menggunakan media pembelajaran yaitu menggunakan mikroskop. Nah, mikroskop, video dan gambar itu adalah media pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber yaitu guru menuju penerima yaitu siswa. Media pembelajaran, khususnya media visual, memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi atensi. Jadi dengan kata lain, atensi berasal dari bahasa Inggris yaitu attention, yang berarti perhatian. Nah, dapat menarik dengan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks, materi, dan pelajaran. Kemudian itu kedua fungsi afeksi. Afeksi itu adalah sikap. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Kemudian yang ketiga itu fungsi kognitif. Lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung di dalam gambar. Yang keempat itu fungsi conversation, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks secara verbal dan mengingatnya kembali. Media memiliki fungsi sebagai perantara penyampaian informasi dari para pendidik kepada peserta didik. Dari segi teknologi, media pembelajaran terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu alat bantu dalam pembelajaran. Tanpa bantuan media, maka materi ajar menjadi sukar dicerna dan dipahami oleh setiap siswa. Hal ini akan semakin terasa apabila materi ajar tersebut abstrak dan rumit atau kompleks. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicitkan jalannya menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, hal ini dilandasi keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media mempertinggi kualitas kegiatan belajar siswa dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar siswa dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Yang kedua yaitu sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Nah, sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori ya. Maksudnya di sini sumber belajar itu bisa dari manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang manfaat media pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu, media pembelajaran adalah sarana penyampai pesan dalam suatu proses pembelajaran dari guru menuju peserta didik. Nah, bagaimana manfaat media dalam proses pembelajaran? Manfaat media pembelajaran secara umum antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaatnya memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Verbalistis itu berarti penyajian dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya inderawi.
seperti objek yang terlalu besar, objek yang terlalu kecil, gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, kejadian yang terjadi di masa lalu, objek yang terlalu kompleks atau konsep yang terlalu luas. Yang ketiga yaitu mengatasi sikap pasif anak didik dengan penggunaan media yang tepat dan bervariasi. Manfaat media pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat media pembelajaran bagi pengajar, yaitu diantaranya yang pertama menjelaskan struktur dan urutan pengajaran dengan baik, yang kedua memberikan kerangka sistematis secara baik, yang ketiga memudahkan kembali pengajar terhadap materi pembelajaran, yang keempat membantu kecermatan, ketelitian dalam penyajian pembelajaran, yang kelima yaitu membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. Yang kedua yaitu manfaat media pembelajaran bagi pembelajar, yaitu peserta didik, yang diantaranya yang pertama meningkatkan motivasi belajar siswa, memberikan dan meningkatkan variasi belajar siswa, memberikan struktur materi pelajaran, memberikan inti informasi pelajaran, merangsang siswa untuk berpikir dan beranalisis, dan yang terakhir itu menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan. Pelajar dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis yang disajikan oleh guru. Nah, dengan demikian media pembelajaran dapat memberikan manfaat dan dampak yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar mengajar ada unsur yang sangat amat penting, yaitu media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek yang lain yang harus diperhatikan dalam memilih media. Jadi, pemilihan media yang tepat akan mempengaruhi proses belajar. Media mempunyai manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyiapkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik, tidak monoton. Jadi siswa tidak hanya untuk diajak berkhayal dan membayangkan saja, tetapi siswa dapat melihat kenyataan walaupun hanya melalui gambar atau video. Nah, sebaiknya bagi kita yang akan menjadi seorang pendidik dapat memilih dan menggunakan media dengan baik, sehingga peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan dan meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Demikian penjelasan dari saya, semoga materinya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.